Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kita main api ya teman-teman. Kebetulan ini ada bahannya. Ini ada salah satu komponen pengapian di motor. Untuk video ini disponsori sama ini nih, yang bikin CDI ini, lintasan balap. Ini deket ya mah, Cianjur. Nih kalau teman-teman misalnya butuh CDI ini ya, bisa kontak nomor ini nih. YouTube-nya juga ada nih. YouTube-nya lintasan balap. Nanti nomor WhatsApp-nya saya taruh di kolom komentar ya. Sekilas untuk speknya ini banyak tipenya ya teman-teman. Juga kalau ini CDI ini nggak hanya jual CDI-nya aja. Ente misalnya mau butuh spoolnya, mau butuh set dari bawah kayak spool atau pulser, bahkan sampai nyambung ke CDI-nya, bisa langsung hubungin di nomor WhatsApp tersebut. Untuk video ini terbatas di CDI-nya aja ya teman-teman. Kita review nih CDI-nya. Sebelum kita review ya teman-teman, saya mau bilang sesuatu ke teman-teman ya. Sering saya bilang ke teman-teman, kalau buat saya di RE King ya, di 2 tak terutama di RE King nomor 1 itu pengapian, api kuncinya. Untuk di 2 tak buat saya pribadi ya. Karena kalau di pengapian itu beda dengan dengan kayak rekan blok, rekan pertingan blok. Pernah saya bilang ke teman-teman ya, you nggak punya guru, ente nggak bisa ngorek. Nah, ente pengen belajar ngorek, ente Google tuh, cari tinggi lubang exhaustnya, ranking berapa, transfernya berapa, durasinya berapa, blodonya berapa, itu datanya tersebar di Google. Ente bisa searching dah. Tapi kalau pengapian dia porsinya sendiri. Makanya bisa dibilang kalau buat saya pribadi untuk 2 tak apalagi ranking pengapian nomor 1, dan emang paling gimana ya, paling greget, paling senang saya main api, walaupun itu finishingnya paling susah di pengapian. Kemudian ya buat teman-teman ya yang awam ya, terutama nih teman-teman harus pahamin dulu tentang pengapian di 2 tak. 2 tak ini beda, jauh bedanya dengan 4 tak untuk pengapiannya. Kalau ente ngecek ya kurva api 4 tak, biasanya kalau 4 tak makin tinggi RPM-nya, makin advance, kurvanya makin tinggi, makin maju. Kebalik dengan 2 tak. Kalau di 2 tak, apalagi 2 tak modern ya, makin tinggi RPM-nya, dia makin turun kurvanya, makin pulang, makin rendah. Minimnya kalau di 2 tak kurvanya flat. Paham nggak flat? Kurvanya stuck. Minimnya begitu. Kalau kurva CDI stuck itu biasanya adanya di CDI jadul, CDI zaman dulu. Contoh CDI RK yang asli bawaan motor ya, bukan yang spare part. Yang RK bener-bener tahun 80-an tuh, itu kurvanya flat. Yang kalau yang bener-bener bawaan motor, dia nggak pulang. Misalnya 15 mau dari bawah, tengah, atas 15 aja gitu. Kalau yang untuk modern kurvanya untuk 2 tak makin tinggi RPM, pulang, makin turun. Jadi teman-teman sedikit banyak ada gambaran ya, paham ya perbedaan antara CDI 4 tak dan CDI 2 tak. Kalau 2 tak cenderung dominan, makin tinggi RPM dia makin pulang. Di situ di CDI ini, di 2 tak ini ada auto advance, bawah naik advance tuh, maju. Di atasnya auto retard. Itu untuk yang CDI modern ya. Nah, untuk isi CDI ini ya, yang hal paling pentingnya yang dominan gitu ya, 2, kapasitor sama SCR. Mungkin ya kalau misalnya ente yang awam, kapasitor harganya nggak seberapa, SCR harganya nggak seberapa, tapi hasil akhirnya beda om kalau ente ngebandingin ya. Saya anggap contohnya kayak gini nih, ini kapasitor CDI ini. Kita anggap kapasitor ini dengan ini faradnya sama, mikronya sama, tapi ya walaupun faradnya sama, mikronya sama, tapi kalau harganya beda, itu hasilnya beda om. Jangan kapasitor deh, yang lebih kecil nih, SCR. Ente searching deh SCR di online.
SCR misalnya ambil yang ranking 2P4M. Ente cari SCR dari yang harganya 3.000 perak juga ada, sampai yang paling mahal 75.000 perak juga ada. SCR tuh, walaupun kodenya sama 2P4M. 3.000 sama 75.000 sama itu ada. Datasheetnya sama kan 2P4M. Kalau ente lihat nanti keluar datasheetnya 2P4M. Tapi di arena ya jelas beda. Jadi untuk CDI ini komponennya, meskipun misalnya ente black ini CDI, tapi bahannya dia beda, kualitasnya beda, hasil akhir di lapangan, di arena itu akan pasti berbeda. Sepengalaman saya kayak gitu. Mungkin ente nganggapan bikin CDI mah gampang, ente tinggal beli kapasitor, beli CDI, beli SCR, beli dioda, beli apa, beli elko, beres jadi CDI. Enggak segampang itu om, karena ya itu tadi yang saya bilang, komponennya ini yang kita nggak pernah tahu yang dipakai sama pembuatnya itu komponennya kayak gimana. Saya bisa bikin CDI kalau versi murah ya 20.000 perak juga jadi, cuman komponen ada ala kadarnya. SCR harga 3.000, kapasitor yang harga 5.000-an jadi kayak gitu, cuman kualitasnya akan berbeda dengan kalau ente pakai komponen yang bagus. Nah sekarang untuk penerapannya teman-teman, sekarang kita larinya langsung ke user atau ke mekanik ya. Kalau mungkin ya, kalau buat yang awam ya, kalau misalnya CDI yang dilihat mungkin besarnya api, tapi kalau ente ketemunya sama mekanik dua tak yang udah expert gitu atau yang pro, api besar nomor sekian. Kalau buat di dua tak, yang penting kurvanya aman, yang penting timingnya aman. Nah timingnya aman nggak? Kalau timingnya aman, nah, baru bicara apinya besar. Karena percuma nanti ente punya CDI bagus ya, CDI racing, apinya gede nih motor, bagus apinya, apinya besar, karena dia punya kapasitor yang bagus, bisa ngisi cepat, bisa buang cepat. Apinya bagus, cuman kurvanya jelek. Kalau kurvanya jelek, kurvanya nggak aman, motor lu berantakan, motor lu bolong CDI-nya, head lu bubar, busi buntung. Nah, ada videonya di saya tuh, salah satu efeknya kalau misalnya CDI-nya error itu, CDI-nya error, berantakan semua mesinnya. Jadi kalau buat di dua tak, saran dari saya ke teman-teman, sebelum ente lihat kualitas apinya, yang penting kurvanya dulu aman nggak. Nah kalau kurvanya aman, timingnya aman, insya Allah kesananya selamat. Nah, tapi kalau misalnya kurvanya nggak aman, walaupun ente misal apinya besar, berantakan motor biasanya atasnya. Karena di dua tak itu nggak bisa. Kalau dua tak timingnya nggak pulang ya, jangankan nggak pulang deh, kalau timing flat aja ngeri-ngeri sedap kalau buat di dua tak. Ya sekarang kita coba ya teman-teman, di antara 4 CDI ini mau nyoba yang mana ini? Ini ngirimnya kebanyakan bos, sampai 4 biji gini CDI. Kita coba yang mana ya? Di antara ini CDI yang paling mahal, yang ini kayaknya nih, yang 1000 meter. Karena kalau 1000 meter ini bisa kemana aja bisa masuk. Kita coba yang ini deh, nih, yang 1000 meter ya teman-teman. Kita lihat nih, kurvanya nih, grafiknya ini gimana? Aman nggak ini buat motor? Kalau misalnya grafik ini nanti aman kurvanya, ini nggak nutup kemungkinan bisa dipakai buat harian juga. Kan kalau yang harian, yang apa ini, harian jahat, kalau ini mah kan jamak ya, udah banyak ya. Yuk kita lihat yang ini nih, yang 1000 meter. Kebetulan juga banyak konsumen saya yang pemain 1000 meter. Bisa dilihat nanti ini kurvanya untuk 1000 meter ini bagus nggak, aman nggak ntar di motor. Kita langsung tes ya. Oke, ini udah di topin ya, booster 0, dial 0. Tinggal kita tembak aja nih, ntar kelihatan berapa kurvanya. Ini langsung yang ke 1000, yang 1000 meter. Kita lihat nanti ini kurvanya gimana ini untuk yang CDI yang 1000 meter ini. Pengapian ya teman-teman, untuk timing api saya pernah bilang, timing api dia nggak pernah lihat berapa kompresi ente, dia nggak pernah lihat berapa gedenya spuyer, nggak pernah lihat berapa kode busi ente.
Kalau motor Luyo kurvanya, timingnya terlalu maju gitu ya, over, catatan over ya, majunya terlalu maju aja gitu. Mau kompresi ente rendah, mau spoiler ente besar, mau busi ente pakai tab busi dingin, bubar mesinnya. Untuk di 2 tak ya, kalau terlalu tinggi bahaya di mesin. Ini kita tembak dalam keadaan semuanya standar ya, kurvanya standar, nggak digeser-geser, lubang bautnya standar tanpa digeser-geser. Sekarang kita lihat nih berapa kurvanya untuk CDI IKC yang 1000 meter ini. Yo, kita lihat idealnya berapa nih. Oh, kelihatan nggak tuh? Ini idealnya 26. Nih saya ganti dulu deh ya bro, knalpotnya nggak enak sama tetangga, soalnya digasnya harus tinggi kalau mau lihat pulangnya berapa dia. Atasnya 8, puncaknya 8 di mesin ini ya, paling ini sekitar 12 atau 13.000 rpm, pulangnya 8, ujungnya 8. Tadi teman-teman lihat ya untuk kurva ini idealnya tadi 26, digas, dihabisin gasnya 8, untuk ujung pulangnya dia 8. Saya udah pernah bilang ke teman-teman ya, kalau untuk kurva timing api, kalau buat saya pribadi ya di bawah 5000 rpm nggak penting ya. Contohnya kayak gini, ini 26, kelihatannya emang tinggi, kurva 26 ya di idle. Kalau misalnya ente nyelah, kadang-kadang, nggak selalu ya, kadang-kadang dia suka nendang balik karena 26. Cuman kalau buat saya pribadi di bawah 5000 rpm itu nggak penting kurva mah. Kenapa? Karena rank power maksimal ente nggak ada di situ. Jangankan 26. Kalau buat saya, kalau di RPM bawah ya, mau 30 atau 35, saya masih nerima. Minusnya itu doang, di selanya suka nendang balik. Kurva berangkat di putaran bawah tinggi itu ada salah satu keuntungannya. Pertama, ente buat ngalih RPM-nya lebih cepat karena dia di bawahnya tinggi ya. Buat mancing RPM-nya lebih mudah atau akselerasinya dia lebih enteng. Kalau untuk 26 bisa dibilang nggak tinggi-tinggi amat. Kalau standarnya ranking ya, kalau ente ngebandingin ya nggak akan 26, 20 paling hebat 21. Cuman dia ada berangkatnya, digas sedikit naik dia sedikit, tak sekitar 22 atau 23, digas lagi baru pulang. Kalau yang ini kan nggak. Jadi kalau ini kalau dilihat grafiknya curam langsung begini, dari 26 tak langsung turun gitu. Saya nggak perlu jelasin per tiap RPM-nya ya teman-teman, capek ngejelasinnya, panjangan. Jadi juga nyanternya juga harus lama, harus detail. Jadi yang penting mah ujungnya aja, lihat ujungnya ini ujungnya 8, puncaknya dia 8 di paling tingginya untuk di mesin ini ya. Ya, untuk bicara safety-nya ya teman-teman, untuk CDI ini safety jelas, saya jamin CDI-nya safety. Asal catatan grafiknya sama,
dengan apa yang saya center saat ini. Ini buat harian juga cocok. Ente misalnya di sini kan tulisannya kan 1000 meter ya tulisannya. Nggak usah terpaku dengan ini, hilangin aja ini. Ini buat harian juga masih aman. Oh, aman ini mah dijamin. Soalnya ujungnya rendah, ujungnya pulangnya rendah. 8 ya ini ujungnya. Jadi ente nggak perlu khawatir kurva ketinggian. Ujungnya 8 segini nih. Nah, nih. Tadi maksimumnya. Mungkin kalau mesin ini kan mesinnya bukan buat kompetisi ya. Kalau mesinnya ini kompetisi, gas lagi lebih tinggi, dia bisa makin pulang, bisa di 7 atau bisa di 6. Yang bikin bahaya ya di CDI rubahan atau CDI KW itu, ujungnya nggak mau pulang, bro. Biasanya yang suka berantakan mesin, ujungnya di atas 15 nih. Nah, kalau misalnya ente nemuin ya CDI yang ujung atasnya 15 aja dah limitnya, 15 aja, 15 ke bawah dia nggak mau pulang, misalnya ujungnya 16 atau 17 atau mentoknya 15, nah itu bahaya di mesin, bisa berantakan mesin ente. Nah kalau ini enggak, ini 8, ente sah-sah aja. Ente mau pakai CDI ini buat harian silakan, buat balap silakan. Kalau buat balap sih emang ya, kalau misalnya ente lihat kurva ya, kalau ngebandinginnya mana ya, ngebandingnya dengan 201 atau 500 meter gitu ya. Karena kan kalau bener-bener motor kompetisi kan oktan bahan bakarnya kan tinggi ya. Biasanya nggak akan 8, lebih tinggi dari itu. Cuman yang ini kan tuh lihat speknya, ini kan 1000 meter. Juga kalau motor-motor liaran zaman sekarang rata-rata strukan. Di sini 8, struk 50. Misalnya ini motor struknya saya rubah jadi 54. Di sini 8 struk ketemu struk 54, meskipun di sini ada 8. Di sini di dialnya jauh bedanya. Jadi mungkin ini ngerancangnya emang yang bikin CDI-nya ini ujungnya sengaja dibikin agak rendah karena buat antisipasi mesin kompetisi 1000 meter atau mesinnya strukan. Soalnya kalau buat 1000 meter ya teman-teman, ente bikin mesin buat 1000 meter, apinya ketinggian nih, motor lo nggak akan nyampe di ujung, paling belum nyampe 1000 meter udah bubar kali mesinnya. Contoh misalnya seperti tadi saya bilang, CDI ente ujungnya 15, nggak akan nyampe itu sampai 1000, belum 1000 juga udah bubar ya mesinnya. Makanya ini sengaja dibuat agak low. Jadi teman-teman yang mau pakai CDI ini, mau yang buat harian ya silakan, sah-sah aja, aman ini saya jamin. Asal catatan satu ya, grafiknya sama dengan apa yang saya videoin ini. Soalnya ini kan bikinan manusia bro, takutnya sekarang saya center grafiknya bagus, ujungnya aman, takutnya beda gitu. Makanya ente pastiin dulu ke penjual ini CDI ini, kalau misalnya mau beli ini buat harian gitu ya atau buat kompetisi, pastiin grafiknya sama dengan apa yang saya buat di video ini. Ya teman-teman, ini tambahan ya. Wah teman-teman, kalau misalnya ente mau pakai CDI ini buat harian, pilotnya naikin, jangan lupa. Ini kayaknya apinya sedikit lebih besar ya, soalnya motornya jadi bandang. Ini saya nyalain ya. Ini ente lihat nih, anginnya saya tutup nih. Tuh, anginnya nutup habis nih. Nggak berubah motornya. Naikin pilotnya, motornya bandang, kekeringan. Ini anginnya nutup bro. Tuh, nutup ini angin. Nggak dibuka sama sekali. Tuh, jadi misalnya ente mau pakai CDI ini buat harian, setting ulang spuyernya, minimal pilotnya harus naik nih. Ini apinya kayaknya lebih gede, makanya di motor jadi bandang. Ini anginnya ditutup, nggak berubah. Salah satu cirinya ini motor kekeringan di putaran bawahnya. Kalau nggak pilot, rampung lah ini, minta di setel ulang. Ya teman-teman, segini ya untuk video saat ini. Nih teman-teman, kalau misalnya mau pakai CDI yang dari kaca ini, silakan nih, yang ini nih, yang 1000 meter. Nggak usah terpaku dengan ini. Ini buat harian juga aman ini. Pakai buat harian nggak masalah. Catatan grafiknya sama ya, kurvanya sama.
Nah untuk yang ini, yang CDI ini ada 3 lagi ya. Ini mah gak usah saya center ya, karena ini sebenarnya satu CDI ini udah ngewakilin semua. Maksudnya dalam bisa ngewakilin semua gimana? Ini CDI yang buat 1000 meter atasnya low. Jadi buat harian nanti masih bisa mainin nih, dari pulser atau mau digeser-geser juga masih bisa lah, masih aman lah gitu. Kalau misalnya dalam keadaan standar dar pasang begini dengan ujungnya 8 mah udah pasti aman motornya, nggak bakal ada nggak bakal bubar lah mesinnya. Untuk yang 3 ini nggak usah saya videoin ya teman-teman, cukup ini aja. Kalau misalnya teman-teman mau beli, saya saranin yang ini aja udah. Ini kemana aja masuk ini. Nanti nomor WhatsAppnya saya taruh di kolom deskripsi channel ya, jadi teman-teman bisa kontak langsung aja. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.